Buat kamu yang sedang mengalami cegukan dan tidak berhenti-berhenti, coba tonton video ini sampai selesai, mungkin kamu bisa dapat jawabannya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung, dan di video kali ini saya akan bahas topik mengenai cegukan atau cegukan ya. Nah, saya yakin buat Anda semua yang nonton video ini, paling tidak sekali dalam hidup Anda pasti pernah mengalami yang namanya cegukan. Ya, cegukan itu bunyinya seperti ini. Cegukan sendiri adalah kontraksi involunter dari otot diafragma. Nah, setiap kontraksi diikuti dengan penutupan pita suara, sehingga menimbulkan suara hik seperti itu. Makanya dalam bahasa Inggris disebut sebagai hiccup, ya. Kemudian kontraksi involunter. Kontraksi involunter itu artinya kontraksi yang di bawah kendali sadar. Jadi bukan kita yang kontrol dia untuk kontraksi. Kalau kontraksi di tangan, misalnya bicep, itu kan kita kontrol ya untuk dia berkontraksi. Sedangkan involunter artinya di bawah kendali sadar kita. Kemudian otot diafragma. Nah, otot diafragma sendiri Anda bisa lihat gambarnya di sini. Otot diafragma ini berbentuk seperti kubah, terletak tepat di bawah paru-paru, dan diafragma ini akan memisahkan rongga dada kita dengan rongga perut kita. Ketika kita mengambil nafas dalam-dalam, otot diafragma ini akan bergerak ke bawah. Jadi memberikan ruang untuk paru-paru kita berkembang untuk menghirup udara segar. Kemudian ketika kita buang nafas atau exhale, ini akan membantu mengeluarkan udara yang telah kita gunakan dari paru-paru. Diafragma juga memiliki peran penting dalam sirkulasi darah, kemudian mendukung sistem pencernaan, dan bahkan membantu proses seperti batuk, bersin, dan berbicara. Tanpa otot diafragma, aktivitas kita yang sehari-hari akan terhambat. Contohnya seperti berbicara, kemudian bernyanyi, kita akan kesulitan kalau otot diafragma kita dalam kondisi yang buruk atau jelek. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke apa sih penyebab dari cegukan? Nah, yang pertama, jadi ada beberapa faktor nih yang bisa memicu kita mengalami cegukan. Dan saya sendiri pun beberapa waktu lalu mengalaminya. Nah, salah satunya disebabkan oleh makan terlalu cepat atau makan buru-buru, kemudian makannya berlebihan, kebanyakan nih makannya. Kemudian yang kedua, minum minuman berkarbonasi atau minum alkohol yang berlebihan. Ini juga bisa menyebabkan cegukan. Kemudian yang ketiga, perubahan suhu yang tiba-tiba, lalu stres emosional atau terlalu gembira juga bisa menyebabkan cegukan. Lalu menelan udara, terutama saat mengunyah permen karet atau pada saat kita makan sambil berbicara. Jadi banyak udara yang tertelan, itu juga bisa menyebabkan cegukan. Makanya nih, pada saat waktu kita kecil, kita sering sekali dikasih tahu orang tua kita, dikasih tahu oleh guru kita, ayo makan yang benar, jangan sambil ngobrol, jangan sambil bicara kalau makan. Nah, tujuannya supaya kita tidak menelan udara ya. Dan tujuan lainnya supaya kita juga tidak kesedak makanan. Sebenarnya ada lagi faktor lainnya seperti mengkonsumsi obat-obatan yang golongan steroid. Pada beberapa orang, tidak semuanya ya, pada beberapa orang akan mengalami cegukan. Sekarang kita masuk ke apa sih solusi untuk cegukan itu sendiri. Nah, untuk mengatasi cegukan, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Mungkin yang paling kita sering direkomendasikan oleh teman kita atau keluarga kita, minum air ya. Siapa di sini yang sering kalau lagi cegukan terus diambilkan air nih sama teman-temannya atau sama keluarganya, ayo cepat minum air gitu. Nah, sebenarnya minum air secara perlahan dan teratur ini bisa merangsang saraf vagus dan bisa meredakan cegukan kita. Kemudian yang kedua yaitu menahan nafas ya. Ketika kita menahan nafas selama beberapa detik, ini akan meningkatkan kadar karbon dioksida dalam darah dan diharapkan dapat menghentikan cegukan kita. Kemudian ada juga yang menyarankan menaruh gula di bawah lidah. Kemudian ada juga yang menyarankan kita untuk bernafas dalam kantong kertas. Ya, sama seperti yang sebelumnya menahan nafas, tujuannya adalah meningkatkan kadar karbon dioksida dalam darah kita. Harapannya bisa membuat cegukan kita mereda. Kemudian mengompres dingin. Nah, mengompres dingin di daerah leher juga bisa merangsang saraf vagus, tujuannya juga bisa meredakan cegukan kita. Cuman dari sekian banyak metode yang sudah saya jelaskan tadi, tentu saja tidak efektif untuk semua orang ya. Bahkan ada yang cegukannya sampai berjam-jam, lebih dari sehari, lebih dari 2 hari. Nah, kalau cegukan Anda berlangsung lebih dari 2 hari,
dan sangat mengganggu, saran saya adalah segera kunjungi ke dokter. Dan nanti dokter akan memeriksa keluhan Anda, memeriksa apa sih penyakit yang mendasari. Biasanya keluhan itu bisa hilang sendiri dalam beberapa menit atau bahkan beberapa jam bisa hilang sendiri. Tapi kalau ada keluhan yang mendasari, misalnya ada penyakit, ada radang pada lambung misalnya atau pada mereka yang GERD, biasanya penyakit yang mendasari diobati terlebih dahulu, kemudian gejala cegukan ini pun akan ikut reda dengan sendirinya. Atau dokter juga akan memberikan obat-obatan yang bertujuan langsung meredakan cegukannya. Nah, saya sendiri biasanya dipraktekkan, saya kombinasi dengan akupuntur. Akupuntur juga bisa meredakan cegukan. Buat Anda semua yang, saya tidak mau minum obat dulu dok, coba cara lain. Jadi ada 5 cara yang tadi sudah saya sebutkan dan bisa Anda kombinasikan dengan akupuntur. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa Anda pahami dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa. Oke, sekarang kita masuk ke apa sih penyebab dari cegukan. Nah, yang pertama, salah satunya disebabkan oleh makan terlalu cepat atau makan buru-buru, kemudian makannya berlebihan, kebanyakan nih makannya. Kemudian yang kedua, minum minuman berkarbonasi atau minum alkohol yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, perubahan suhu yang tiba-tiba, lalu stres emosional atau terlalu gembira juga bisa menyebabkan cegukan. Lalu menelan udara, terutama saat mengunyah permen karet atau pada saat kita makan sambil berbicara. Jadi banyak udara yang tertelan, itu juga bisa menyebabkan cegukan.